Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana asrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa umurul muslimin wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Bisanadina al-muttasil ila imami Abi Dawud rahimahullah ta'ala qaddasallahu sirrahu wa adama nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafahati wa madati wa karamati fid darini amin. Babul maqami fil umrah. Bab maqam, menetap di Makkah setelah menunaikan umrah. Hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bisanadikum ilaihi qala haddatsana Daud ibn Rushayd qala haddatsana Yahya ibn Zakaria qala haddatsana Muhammad ibn Isa an Aban ibn Saleh wa Nabi Najih an Mujahid an Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqama fi umratil qada thalathan. Berapa lama boleh menetap di Makkah setelah selesai umroh? Diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, sesungguhnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menetap pada umratul qada salasan 3 hari. Selesai umroh qada yaitu tahun ke-9 enggak salah. Satu tahun setelah perjanjian Hudaybiyah, itu hanya 3 hari saja. Nah, ittiba di sini bukan hukumnya wajib. Bahkan ada orang memilih atau program travelnya seminggu Makkah, seminggu Madinah. Jadi kalau lebih lama bagi kita yang jauh tentu lebih bagus. Jadi yang Nabi sendiri berangkat dari Madinah, kemudian tunaikan umratul qada. Selesai umroh, Nabi tinggal di Makkah hanya 3 hari saja. Nah, hadis. Babul ifadati fil haji. Bab ifadah fil haji, bab berangkat dalam haji. Berangkat dalam haji di sini maknanya berangkat dari Mina ke Makkah untuk melakukan tawaf rukun haji. Itu bermakna ifadah. Ifadah ada 3 makna. Ifadah ada maknanya berangkat dari Arafah ke Muzdalifah, ifadah juga. Fa'afidu min haitsu afadan nas. Yang kedua, ifadah dengan makna berangkat dari Muzdalifah ke Mina. Yang ketiga bermakna ifadah untuk menunaikan tawaf rukun haji. Nah, disebut tawaf ifadah, itu menunaikan tawaf rukun haji. Nah, di sini maknanya adalah makna yang ketiga ini. Tawaf ifadah, menunaikan tawaf rukun haji. Naam. Wa bisanadikum ilaihi qala haddatsana Ahmad ibn Hanbal qala haddatsana Abdul Razzaq qala akhbarana Ubaidullah an-Nafi' an Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam afadha yawm an-nahri thumma shalla zuhra bi Mina ya'ni raji'an. Jadi diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, sesungguhnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam afadha, melakukan tawaf rukun haji pada hari nahar, pada tanggal 10 Zulhijjah. Summa salat zuhra bi Mina, kemudian salat ya Nabi akan zuhur di Mina, yakni raji'an, hakada Nabi sudah kembali. Hakada Nabi sudah kembali. Nah, kita lihat ukur lagi kejadiannya. Nabi melontar jamrah Aqabah tanggal 10 Zulhijjah, yakni setelah
setelah duha. Kemudian setelah duha langsung melakukan nahar, sembelih hewan korban. Selesai sembelih hewan korban langsung cukur kepala, botak. Selepas itu berangkat ke Makkah, lakukan tawaf 7 kali rukun haji. Apakah setelah tawaf Nabi sa'i? Jawabannya tidak. Kenapa tidak? Karena Nabi sudah sa'i setelah tawaf kudum, yaitu baru datang ke Makkah kan Nabi langsung tawaf. Karena Nabi hajinya haji kiran, jadi tawafnya tawaf kudum. Sahabat yang hajinya haji tamattu, tawafnya tawaf rukun umroh. Nah, sa'inya sahabat setelah tawaf itu sa'i rukun umroh. Sa'inya Nabi setelah tawaf ini sa'i rukun haji. Nah, selesai tawaf Nabi langsung berangkat lagi ke Mina sehingga sholat zuhurnya di Mina. Nah, selesai tawaf maka Rasulullah dianggap telah melakukan tahallus tsani. Nah, tahallus tsani artinya sudah normal kembali, halal semuanya yang tadi haram gara-gara umroh, gara-gara ihram. Hadis وبسندكم إليه قال حدثنا أحمد بن حنبل ويحيى بن معين المعنى واحد قال حدثنا ابن أبي عدي عن محمد بن إسحاق قال حدثنا أبو عبيدة ابن عبد الله بن زمعة عن أبيه وعن أمه زينب بنت أبي سلامة عن سيدتنا أم سلامة رضي الله عنها يحدثانه جميعا ذاك عنها قالت كانت ليلة التي يسير إلي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم مساء يوم النهر فصار إلي ودخل علي وهب ابن زمعة ومعه رجل من آل أبي أمية متقمصين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لوهب هل أفضت أبا عبد الله قال لا والله يا رسول الله قال صلى الله عليه وسلم أن انزع عنك القميص قال فنزعه من رأسي ونزع صاحبه قميصه من رأسي ثم قال ولم يا رسول الله قال إن هذا يوم رخص لكم إذا أنتم رميتم الجمرة أن تحلوا يعني من كل ما حرمتم منه إلا النساء فإذا أمسيتم قبل أن تطوفوا هذا البيت سرتم حرما kahayatikum qabla an tarmul jamrata hatta tatufu bi. Nah, di sini berkaitan dengan pembahasan kita dalam tadribur rawi. Apabila seseorang meriwayatkan satu hadis yang sama dari dua guru, contohnya di sini Imam Abu Daud meriwayatkan hadis ini dari dua guru beliau. Pertama Imam Ahmad bin Hanbal, yang kedua Imam Yahya bin Ma'in. Nah, maka boleh digabungkan dalam satu riwayat dengan satu sanad. Nah, dan satu sanad kalau maknanya sama. Kalau maknanya beda harus dikatakan di sini. Maaf, kalau lafaznya sama boleh digabungkan, kalau lafaznya beda harus diberitahu. Dia di sini cara Imam Abu Daud al makna wahid. Nah, maknanya sama, berarti lafaznya beda. Tapi metode yang terbaik adalah metode Imam Bukhari. Kenapa metode Imam Bukhari? Ketika beliau katakan al makna wahid, Qala, bukan qala kedua-duanya, tapi beliau pilih salah satu, misalnya qala Ahmad, qala Yahya. Karena apabila dipilih salah satu, ini mengisyaratkan lafaz yang saya pakai di sini adalah lafaz menurut guru saya yang ini. Nah, tapi metode Imam Abu Daud biasa saja dengan yang lain. Qala berkata kedua-duanya guru beliau. Haddatsana Ibnu Abi Adi an Muhammad bin Isa qala sana Abu Ubaidah bin Abdullah bin Zam'ah an Abi an ummihi Sayyidatina Zainab binti Abi Salamah. Nah,
Bacaan yang masyhur adalah Salamah, kecuali Bani Salimah. Satu lagi, nah kan nggak ada yang lengkap. Nah, jadi masyhurnya Salamah. Nah, masyhurnya Salamah. Tapi ada juga yang Salimah. Di antaranya Bani Salimah. Maka dibakar dulu motornya biar panas. Jadi Salamah itu yang masyhur. Tapi ada Salimah, 2 orang nama sahabat. Kemudian satu lagi Bani Salimah. Ini yang dalam tadi rawi tadi malam. An Ummi Salamah yuhadditsanihi jami'an dzaka anha. Qalat, berkata ya Sayyidatina Ummu Salamah. Apa kata Sayyidatina Ummu Salamah? Kanat lailati, adalah malamku, allati, malam yang yasiru ilayya, jadi kepadaku padanya malam oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu malam jatahnya Sayyidatina Ummi Salamah. Masa ayumin nahar, tepatnya pada sore hari nahar. Pada sore hari nahar, fasoro ilayya, jadilah Nabi kepadaku. Jadi ketika rangkaian ibadah haji, ketika safar, Nabi tetap menjaga urutan malam para istrinya. Nah, itu harus nggak boleh poligami kalau tidak bisa membagi malam yang cukup, yang pas. Nah, wa dakhala alayya, lalu masuk menjumpai saya Wahab ibnu Zam'ah. Masuk menjumpai saya, pada saat itu sudah ada Rasulullah, yaitu Sayyidina Wahab ibnu Zam'ah. Bersamanya ada seorang laki-laki dari keluarga Abi Umayyah, mutaqammisain, keadaan pakai gamis kedua-duanya. Pakai gamis kedua-duanya. Maka berkatalah Nabi SAW kepada Wahab, kira-kira Sayyidina Wahab ini bagi Nabi siapa nih? Ihsan. Sayyidina Wahab ini bagi Rasulullah siapa? Nah, ipar. Nah, saudara ipar Nabi, iparnya Rasul, saudara istri Nabi daripada Sayyidah siapa? Saudah binti Zam'ah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Wahab, hal afatta Aba Abdillah, apakah engkau telah menunaikan rukun, apakah engkau telah melakukan tawaf rukun, wahai Aba Abdillah? Afatta, ifadah, apakah engkau telah menunaikan tawaf rukun haji, wahai Aba Abdillah? Qala, kata beliau, la, belum, wallahi ya Rasulullah, belum demi Allah wahai Rasul. Qala Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inzi ankal qamis, lepaskan darimu baju gamis. Qala fanaza'ahu min ra'sihi, melepaskan ia Sayyidina Wahab akannya baju gamis dari kepalanya, dan melepaskan oleh kawannya akan baju gamisnya dari kepalanya. Walaupun ditegur satu orang karena dia satu cara ibadah, dia juga belum tawaf, maka dilepaskan juga bajunya. Kemudian berkata ia Sayyidina Wahab, walima ya Rasulullah, kenapa wahai Rasul? Engkau sudah pakai baju gamis, saya kok nggak boleh? Apa jawaban Nabi? Inna hadza yaumun rukhisa lakum,
Sesungguhnya ini tanggal 10 Zulhijjah adalah hari diberi keringanan kepada kalian. Idza antum, apabila kalian romaitum, kalian telah melontar jamroh, yaitu jamroh Aqabah tadi pagi selesai duha. Apa yang diringankan kepada kalian? Antahillu, bahwa kalian halal dari setiap perkara yang diharamkan kalian darinya, kecuali urusan wanita. Nah, melontar jamroh tentu dengan dua rangkaiannya. Melontar jamroh, menyembelih korban, sama bercukur atau menggunting rambut. Apabila tiga hal ini dilakukan, kalian sudah halal semua yang haram sebelumnya, kecuali urusan wanita, istimta, jima, akad nikah, tidak dengan rujuk. Kalau rujuk boleh. Fa iza amsaytum, apabila kalian berada di sore hari sebelum kalian tawaf kepada ini Ka'bah, sirtum huruma, jadilah kalian haram kembali, kahayatikum, seperti kondisi kalian sebelum melontar jamroh sehingga kalian tawaf dengannya Ka'bah. Nah, hadis ini tidak diamalkan, tidak dibuat hukum di dalam mazhab kita. Nah, jadi menurut pemahaman hadis ini, tanggal 10 Zulhijjah selesai kita melontar jamroh, selesai nyembelih hewan korban dan bercukur rambut, pada saat itu semuanya jadi halal kecuali wanita. Tapi apabila sudah sore, sebelum matahari tenggelam, kita tidak sempat melakukan tawaf rukun haji ke Makkah, kita kembali kepada kondisi sebelumnya. Nggak boleh pakai pakaian berjahit, nggak boleh bersisir, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Sementara hukum yang dipakai dalam mazhab kita adalah tidak kembali haramnya. Mungkin ada hadis yang lain yang merusuk atau yang menasakh hukum ini, atau hadis yang lain yang diambil oleh ulama Syafi'iyah. Yang jelas pada mazhab kita, kalaupun dia tahu rukun haji tanggal 12, tanggal 13, maka dia tidak mengapa memakai pakaian berjahit. Tapi menurut hadis ini harus, kalau mau pakai pakaian berjahit, harus tawaf rukun haji tanggal 10 juga. Nah, namun prakteknya dalam jamaah kita, karena ramai, susah dikendalikan, bukan susah dikendalikan sebetulnya, mengurangi budget. Nah, akhirnya mereka menunda tawaf rukun hajinya tanggal 12 setelah melontar jamroh Aqabah pada tanggal 12. Setelah melontar jamroh pada tanggal 12, mereka rata-rata melakukan nafar awal sampai di Makkah melakukan rukun haji. Nah, tapi kalau dia tanggal 10 tawaf ke Makkah, ini transportasi 2 kali itu jadi rugi. Angkat jamaah haji, pergikan ke Makkah, tawaf rukun haji, bawa lagi ke Mina, besok tanggal 12, 13 bawa lagi ke Makkah. Nah, jadi karena hemat, pengeluaran, karena untung kalau travel, mereka buat tanggal 12 saja. Khair. Hadis Bisananikum ilai qala hadatsana Muhammad ibn Bashar qala hadatsana Abdurrahman qala hadatsana Sufyan an Nabi Zubair an Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam akhara tawafa yaumin nahri ila al-lail. Diriwayatkan dari Sayyidatina Aisyah dan Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam akhara, menunda tawaf hari nahar sampai malam. Ini ada si riwayat menunda tawaf, yaitu tawaf rukun haji pada hari nahar sampai malam. Berarti perbedaan riwayat ini dengan hadis sebelumnya. Kalau hadis sebelumnya Nabi tawaf zuhurnya sudah di Mina, hadis di sini tunda sampai malam. Nah, kemudian berarti bertolak belakang. Maka di sini metodenya metode tarjih. Kuatlah hadis yang tadi, lemah hadis yang ini. Hadis ini tidak dipakai karena di dalam sanadnya ada yang bernama Abu Zubair, orangnya mudallas.
riwayat tadi ada Abu Zubair an Abi Zubair, seorang tabi'in, orangnya mudallas. Waqad an ana, beliau sering menggunakan hadis pakai an, bukan pakai hadasana tapi an. Nah, hadis وبسندكم إليه قال حدثنا سليمان بن داود قال أخبرنا ابن وهب قال حدثني ابن جريج عن عطاء بن أبي رباح عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يروا في السبع الذي أفاض فيه. Diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak romal fi sab'il ladzi afadha fi, pada 7 keliling yang Nabi melakukan tawaf rukun padanya 7. Nah, tidak ada romal. Jadi tawaf rukun haji, tawaf setelah wukuf di Arafah, ini enggak pakai romal. Yang romal itu adalah tawafnya rukun umroh, tawaf ifadah, tawaf kudum, itu yang pakai romal. Tapi tawaf rukun haji Nabi tidak romal, jalan kaki ke 7 kelilingnya. Nah, kemarin ada cerita tentang romal pribadi. Apa itu romal? Kecil. Nah, kecil. Di mana kita boleh lari kecil? Safa Marwah. Dalam bab tawaf. Keliling. Dalam bab tawaf kapan romal? Dalam praktek tawaf kapan romal? 1 sampai 3. Dari pojok mana ke pojok mana? Pojok Yamani sampai Hajar. Pojok Yamani sampai Hajar. Pojok Yamani sampai Hajar. Di sana romal. Di sana enggak romal. Yang romal itu dari Hajar ke Yamani. Bukan dari Yamani ke Hajar, tapi dari Hajar ke Yamani. Paham? Ini pojok Yamani, ini pojok Hajarul Aswad. Antum katakan romal di mana? Dari Yamani ke? Salah. Yang betul dari Hajar ke Yamani. Hah? Terbalik itu yang salah. Nah, kalau Hajar, kalau Yamani ke Hajar berarti satu sisi saja romal. Sebetulnya dari Hajar sini ke Yamani. Ini betul dari Hajar ke Yamani, bukan Yamani ke Hajar. Khair, alhamdulillah, lumayan. Babul wada. قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا سفيان قال عن سليمان الأحول عن عطاء عن طوس عن ابن عباس قال كان الناس ينصرفون في كل وجهين وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده الطواف بالبيت. Nah, tawaf wada artinya tawaf sebelum meninggalkan Makkah. Tawaf selamat tinggal maknanya. Maka tawaf wada khilaf di kalangan para ulama, ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah, baik haji maupun umroh. Nah, kalau antum ikut dengan travel NU Tarbiyah, maka mereka akan ajak antum tawaf wada. Tapi kalau ikut travel Wahabi, nggak ada cerita wada-wada. Urus saja sendiri mau wada. Nah, maka jangan pernah ikut travel Wahabi, karena orang tu nggak jelas hukumnya, nggak komplit ilmunya, nggak ngambil perkara ikhtiar. Jadi tawaf wada diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Abbas, kana nas
adalah sahabat-sahabat yasrifuna fi kulli wajah. Mereka berpaling pada setiap arah. Mereka berpaling pada setiap arah. Ada ke jalan Taif, ada ke bukan jalan Taif. Nah, ulama fikih mengartikan yansarifuna fi kulli wajah, mereka berpaling pada setiap arah, yaitu pulang ke kampung masing-masing. Ini menurut hadis. Tapi tabligh menerjemahkan yansarifuna fi kulli wajah untuk keluar fisabilillah. Nah, itu beda apanya. Maka ketiga 114.000 para sahabat selesai haji wada, mereka pulang tersebar ke seluruh penjuru kebayannya. Maka kalau dihitung kubur sahabat, maka Madinah hanya 10.000. Nah, 100.000 tersebar pada seluruh dunia. Nah, menurut pemahaman mereka, wallahu alam, yansarifuna fi kulli wajah untuk dakwah. Tapi di sini tidak ada penjelasan jelas. Yang jelas, sahabat meninggalkan Makkah, pulang ke tempat masing-masing. Ada ke Madinah, ada ke Taif, ada ke bukan Taif, ada ke mana-mana. Maka Nabi berpesan kepada mereka, la yanfiranna ahad, jangan sekali-kali berangkat salah seorang kalian sampai adalah akhir masanya, akhir waktunya di Makkah adalah tawaf di Ka'bah. Nah, ini hadis sahih. Sehingga bahasa la yanfiran larangan, kemudian ada hatta ghayah, ini menunjukkan tawaf itu hukumnya wajib. Babul haidi takhruju ba'dal ifadah, bab wanita berhaid keluar setelah menunaikan tawaf rukun haji. Bagaimana kondisinya ketika wanita berhaid, haidnya datang setelah tawaf rukun haji. Nah, setelah tawaf rukun haji, haidnya datang. Kemudian ketika mau pulang ke Indonesia, kawan-kawannya tawaf wada, dia tidak bisa tawaf wada. Apakah wanita yang berhaid ini mesti tinggal di Makkah untuk tawaf wada, ataukah boleh pulang ke kampungnya tanpa perlu tawaf wada karena dia sudah keluar haid? Itu permasalahannya. Hadis وبه قال حدثنا القعنبي عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن سيدتنا عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر صفية بنت حوي فقيل إنها قد حاضت، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلها حابستهن. قالوا يا رسول الله إنها قد أفاضت، فقال فلا إذن. Diriwayatkan dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha, sesungguhnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam zakara, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam zakara menceritakan, menyebut tentang Sayyidah Safiyah binti Huyai. Kata Nabi, mana Safiyah? Itulah bahasanya. Mana Safiyah? Fakila, maka dikatakan, innaha qad hadat, ya Rasulullah, dia sudah berhaid. Maka berkatalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'allaha habisatuna, bisa saja dia menghalang kita pulang. Nah, mungkin saja dia akan menghalang kita pulang. Kenapa menghalang kita pulang? Karena dia belum tawaf. Mereka katakan, ya Rasulullah, dia sudah melakukan tawaf rukun haji. Innaha qad afadat, sesungguhnya dia sungguh telah melakukan tawaf rukun haji. Maka berkatalah Rasul, fala idzan, kalau itu enggak apa-apa. Nah, berdasarkan hadis ini,
Antum baca dalam kitab manasik haji, apabila seorang wanita selesai melakukan rangkaian ibadah haji, mau pulang ke kampung halamannya, lalu tidak bisa tawaf wada gara-gara haid, maka tawaf wada rukhsah dihapuskan darinya, tidak perlu dia nambah masa. Dalilnya ini. Nah, hadis Apabila qala hadatsana Amr ibnu Aun akhbarana Abu Awana qala akhbarana Abu Awana an Ya'la bin Atha an Walid ibn Abd Rahman an Al-Harith ibn Abdullah bin Aus qala ataitu Umar ibn Al-Khattab fasa'altuhu 'anil amarati تطول بالبيت يوم النحر ثم تبيض قال يكن آخر أهلها بالبيت قال فقال الحارث كذلك أبتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فقال عمر أربت عن يدك سألتني عن شيء سألت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لكي ما أخالف. Nah, diriwayatkan daripada Haris bin Abdullah bin Aus, kata beliau, ataitu Umar, aku datangi Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Fasaltu, aku bertanya sama beliau. Pertanyaannya, anil mar'atatu fil bait yauman nahar, tentang wanita yang sudah melakukan tawaf dengan Ka'bah pada hari nahar. Tentang wanita yang sudah tawaf dengan Ka'bah pada hari nahar, arti tawaf rukun haji itu, kalau sudah pada hari nahar. Kemudian wanita itu berhaid. Apa yang harus dilakukan wahai Sayyidina Umar? Kata Sayyidina Umar adalah liyakun akhiru ahdiha bil bait, tetap supaya adalah akhir masanya itu di Ka'bah. Liyakun hendak adalah akhir masanya di Ka'bah. Dia masih tawaf wada, itu bahasa ringkasnya. Akhir masanya mesti dengan Ka'bah. Detik-detik kepulangannya mesti tawaf dengan Ka'bah. Maknanya dia harus tawaf wada. Qala, berkata ia Walid bin Abdurrahman, maka berkatalah Harith, kadzalika aftani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian memfatwakan kepadaku oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, kata Sayyidina Haris bin Abdullah bin Aus, kalau Rasulullah bilang sama saya tidak. Kata Rasulullah, kalau wanita sudah berhaid, yang penting dia sudah tahu rukun haji, enggak perlu tawaf wada. Qala, berkata Sayyidina Umar, aribta an yadaik. Nah, aribta an yadaik artinya saqatta, kamu terjatuh dari kedua tanganmu. Nah, bahasa kita, mampus kamu. Nah, celaka kamu. Sa'altani an sa'in sa'alta anhu Rasulullah, kamu tanya kepada saya tentang sesuatu yang sudah kamu tanyakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini ujian apa ini? Kamu sudah tanya sama Rasul, lalu tanya lagi sama saya. Ternyata jawaban saya salah. Nah, kalau ini kasus berat, pernah kejadian Sayyidina Umar, dia sudah tanya sama Rasulullah, dua orang ini tanya lagi kepada Sayyidina Umar. Kata Sayyidina, tunggu sebentar, saya ambil jawabannya. Beliau masuk ke rumah, ambil pedang, potong kepala salah satu yang bertanya ini, jatuh kepalanya. Yang satu ini karena lihat kawannya dari penggal, lari dia. Kenapa yang satu dipotong? Karena masalahnya adalah dua orang ini bersengketa masalah hak. Ketika dia bersengketa masalah hak, datang kepada Nabi, ya Rasulullah, saya bersengketa berdua. Lalu Nabi putuskan, kamu yang berhak, kamu nggak berhak. Dua orang ini nggak puas dengan keputusan, datang kepada Sayyidina Umar. Sebelum dia bertanya kepada Sayyidina Umar, dia ngomong dulu, sepertinya kami sudah bertanya sama Rasulullah tadi, apa jawaban anda tentang masalah ini? Kata dia, sebentar sambil jawabannya.
Pas di luar rumah langsung dipotong kepala yang tidak puas tadi. Yang satunya lari jumpa Nabi. Nah, ketika jumpa Nabi dikatakan, ya Rasul, dia cerita panjang lebar. Nah, kepala kawan saya tadi yang tidak setuju dengan sudah dipotong oleh Sayyidina Umar. Kata Nabi, saya rasa Umar itu enggak membunuh orang mukmin. Akhirnya turun ayat. Nah, ini ayat yang kesekian turun karena tindakan Sayyidina Umar bin Khattab. Asyaddu 'alal haq Umar bin Khattab. Ju'ilal haqqu 'ala lisani Umar. Apa bunyi ayatnya? Wa ma kana lil mu'minin ay yakuna lahumul khiyaratu sambung. Idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyar. Umumnya pojok atas kanan. Najib. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. Tidak ada bagi orang beriman laki-laki dan perempuan apabila setelah diputuskan oleh Rasul urusan dia memilih selepas itu. Nggak ada urusan, nggak boleh. Oh, berarti Sayyidina Umar itu betul. Tidak boleh bagi orang beriman laki-laki dan perempuan memilih. Berarti yang tadi milih-milih kan? Berarti dia nggak beriman. Lantasan dibunuh dia. Nah, yang ini syukur-syukur jelas jati dirinya seorang sahabat. Baru ngomong gitu aja. Arifta ayadaik. Nah, kalau sempat dikatakan saya udah tanya sama Rasul tadi, mau tanya nih sama kamu. Oh, itu lain lagi masalahnya. Untung dia nggak tahu. Maka jawabannya salah. Beliau katakan arifta ayadaik, mampus kamu. Kamu tanya sama saya perkara yang sudah kamu tanyakan pada Rasulullah. Likai ma ukhalif, supaya saya berbeda begitu. Nah, kamu menjebak saya. Babu tawafil wada. Bab tawaf wada. Nah. وبذا قال حدثنا وهب ابن بقية عن خالد عن أفلح عن القاسم عن سيدتنا عائشة رضي الله عنها قالت أحرمت من التنعيم بعمرة فدخلت وقضيت عمرتي وانتظرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأبطح حتى قرأت وأمر الناس بالرحيل. قالت وأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت فطاف به ثم خرج. Nah, diriwayatkan daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala qalat berkata, ya Sayyidah Aisyah, ahramtu, aku melakukan ihram umrah dari Tan'im. Aku melakukan umrah dari Tan'im. Pada khaltu, maka aku masuk ke kota Makkah. Faqadaitu umrati, aku selesaikan umrahku. Wa antadharani, menunggu akan aku oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di Abtah. Hatta farautu, sehingga aku selesai. Wa amarna sabirahil, memerintahkan ya Nabi akan sahabat-sahabat untuk berangkat. Qalat, berkata ya Sayyidah Aisyah, mendatangi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam akan Ka'bah, lalu tawaf ya Nabi dengannya Ka'bah, kemudian keluar ya Rasul sallallahu alaihi wasallam meninggalkan Makkah. Inilah yang dimaksud dengan tawaf wada. Jadi tawaf wada, selesai tawaf wada boleh pulang ke hotel hanya untuk sekadar mengambil koper. Bukan berarti tawaf wada langsung tancap, tidak. Yang penting setelah tawaf wada enggak ada lagi niat untuk tinggal. Tapi berberes-beres, selesai tawaf wada mengumpulkan barang mau berangkat, menunggu mobil, ngumpul, macam-macam lah, itu enggak ada masalah. Tapi kalau kata travel tertunda keberangkatan kita akan malam lagi di sini, nah besok pagi bikin lagi tawaf wadanya. Hadis. ويقول حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو بكر يعني الحنفي قال حدثنا أفلح عن القاسم عن سيدنا هشام
قال خرجت معه تعني مع النبي صلى الله عليه وسلم بالنفر الآخر فنزل المحصب. قال أبو داود ولم يذكر ابن بشر قصة بعثها إلى التنعيم في هذا الحديث. قالت ثم جئته بسحر فأذن بأصحابه بالرحيل فارتحل فمر بالبيت قبل صلاة الصبح وطاف به حين خرجا ثم انصرف متوجها إلى المدينة. Nah, diriwayatkan daripada Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, kata beliau, kharajtu ma'a, aku keluar bersamanya. Bersamanya siapa? Dijelaskan oleh rawi ta'ni, maksud beliau, maksud Sayyidah Aisyah adalah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keluar dari mana? Keluar fin nafaril akhir, pada nafar akhir. Nah, pada nafar akhir. Apa makna nafar itu, Ilyas? Nah, lupa lagi. Apa itu nafar? Zahran, apa itu nafar? Saya senyum doang. Jadi saya jelaskan kemarin itu apa gunanya? Umar, apa itu nafar? Apri Fadil, apa itu nafar? Keberangkatan meninggalkan Madinah menuju keberangkatan meninggalkan Mina menuju Makkah. Itu nafar. Nah, nafar itu terbagi dua, nafar awal, nafar sani. Kapan nafar awal? 12. Nafar sani? 13 apa? Nafar awal berangkat meninggalkan Mina menuju Makkah tanggal 12. Nafar akhir, nafar sani, berangkat meninggalkan Mina menuju Makkah tanggal 13. Apa ayatnya? Apa ayatnya? Man ta'ajjala fi yawmaini fala isma alaihi wa man ta'akhkhara fala isma alaihi. Ini berbicara tentang nafar. Jadi dari dua nafar itu Nabi nafar yang mana? Nafar awal atau tsani? Ya, di sini fin nafaril akhir. Nabi melakukan nafar akhir, maknanya Nabi tinggal di Mina 3 malam. Malam 11 besok lantar jamrah ba'da zuhur, malam 12 besok lantar jamrah ba'da zuhur, malam 13 besok melantar jamrah ba'da zuhur. Setelah zuhur berangkat dari Mina ke Makkah. Untuk apa Abu Bakar? Nabi sudah tahu ibadah tanggal 10. Hah? Nabi umroh cuma 4 kali, nggak ada umroh lepas haji. Ya, untuk ngumpul di Makkah. Nah, untuk ngumpul di Makkah, bagi yang belum umroh. Nah, pokoknya untuk pulang lah. Nah, Fanazal al-Muhassab, Nabi singgah di Muhassab. Jadi perjalanan Mina ke Makkah, Nabi tinggal di Muhassab. Muhassab itu adalah kawasan yang banyak kerikil-kerikilnya. Itu mana Muhassab. Berkata Imam Abu Dawud, tidak menyebutkan oleh Imam Ibn Bashar kisah dikirimnya Sayyidah Aisyah ke Tan'im dalam hadis ini. Itu perbedaan redaksi. Kisah dikirimnya Sayyidah Aisyah
ke Tan'im pada ini hadis. Irfan, itu apa Sayyidah Aisyah dikirim ke Tan'im? Hah? Untuk mikot. Nah, dia bilang untuk umroh. Umroh orang di Makkah. Ke Tan'im itu untuk mikot. Okey. Qalat summa jitu bisahar. Kemudian aku datang menjumpai Nabi SAW di waktu sahur. Fa'azana, ternyata, nah ini ceritanya begini nih. Berangkat pada hari ke-13 nafar awal. Berarti berangkatnya kapan itu kira-kira? Ba'da zuhur. Nah, yang penting pada zuhur ya. Artinya dari dekat asar boleh juga. Kemudian berangkat ke Makkah. Setelah berangkat ke Makkah, Sayyidah Aisyah dikirim lagi ke Tan'im. Dari Tan'im berangkat lagi ke Makkah. Setelah sampai di Makkah, tawaf dan sa'i. Akhirnya selesai umrohnya pada waktu dekat sahur. Nah, dekat sahur. Jadi aku datang kepada Nabi di waktu sahur. Berarti aku sudah selesai umroh di waktu sahur. Maka mengumumkan ia Nabi pada para sahabatnya untuk berangkat pulang. Fartahala, maka berangkatlah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Famara bil bait, lewat ia Nabi dengan Ka'bah sebelum salat subuh. Lalu Nabi tawaf dengannya Ka'bah ketika keluar meninggalkan Makkah. Kemudian berpaling ia Nabi hal kadang menghadap ke Madinah. Nah, ini tetap cerita tawaf wada. Ini ceritanya lebih jelas. Berarti Sayyidah Aisyah selesai umrohnya itu dah dekat-dekat sahur. Kemudian selesai Sayyidah Aisyah umroh, karena Nabi tadi menunggu Sayyidah Aisyah. Pada saat itulah disuruh sahabat-sahabat pulang. Mungkin sahabat sudah Nabi suruh tawaf wada, dan bahasa tadi la yafjiranna ahadukum illa kana akhiru ahdi bil bait. Hadis. وبلا قال حدثنا يحيى ابن معين قال حدثنا هشام ابن يوسف عن ابن جريج قال أخبرني عبد الله بن أبي يزيد أن عبد الرحمن بن الطارق أخبره عن أمه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا جاز مكانا من دار نصيه عمر الله استقبل. Nah, diriwayatkan daripada ummihi, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena Rasul apabila melewati sebuah tempat dari Ya'la. Dari Ya'la itu sebuah tempat yang maklum di antara salah satu tempat istijabah doa. Nama tempatnya Dari Ya'la. Nah, kalau tempat kita namanya kampung apa namanya itu? Nama kampung lah itu. Dari itu berarti rumah. Nasiyahu Ubaidullah, lupa akannya oleh Ubaidullah. Istaqbalal baita, Nabi menghadap ke Ka'bah lalu berdoa kembali. Jadi ketika Nabi meninggalkan Makkah lalu melewati sebuah kawasan namanya Dari Ya'la, Nabi menghadap ke Ka'bah lalu Nabi berdoa. Bahbut tahsib. Hadis. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام عن أبيه عن سيدنا شاه قالت إنما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم المحصب ليكون أسمح لخروجه وليس بسنة فمن شاء نزله ومن شاء لم ينزله. Nah, tadi kan ada bahasa nazala muhassab, singgah di muhassab. Dalam bahasa lainnya tahsib. Tahsib artinya singgah di muhassab. Apa hakikat sebetulnya singgah di muhassab tersebut? Apakah termasuk sunnah yang diikuti atau hanya hajat daripada baginda Nabi? Ya, keterangan Sayyidah Aisyah dan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha qalat, innama nazala, hanya saja singgah oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di muhassab
supaya ada ia singgah, itu memudahkan keluarnya Nabi SAW. Memudahkan keluarnya Nabi artinya keluar dari Makkah menuju Madinah, memudahkan perpulangan Nabi ke Madinah untuk beristirahat. Bukan sunnah. Siapa yang mau silakan singgah, siapa yang mau juga boleh tidak singgah. Wa man syaa lam yanzilhu, itu bukan tuntutan manasik, itu hanya metode atau hajat untuk mudahnya perpulangan ke Madinah. Nah, begitu Sayyidah Aisyah menilai hal tersebut. Tapi kalau kita tanya kepada Sayyidina Abdullah bin Umar, lain lagi. Saya nggak mau tahu apakah itu sunnah muttaba atau tidak muttaba. Kalau Nabi buat, saya buat. Nah, itu rumus Sayyidina Abdullah bin Umar. Sehingga apabila beliau melalui sebuah jalan, di jalan itu beliau melihat, pernah mengingat Nabi singgah untuk qada hajat, beliau akan singgah di sana, beliau akan pergi ke tempat di mana Nabi qada hajat, beliau akan duduk walaupun enggak qada hajat. Kemudian balik lagi mengendarai kendaraannya. Kenapa singgah di sini? Apakah engkau qada hajat? Tidak. Saya lihat Nabi pernah disinggah sini. Tak apa Nabi singgah untuk qada hajat. Kamu enggak qada hajat? Enggak. Kenapa ikut? Yang penting Nabi buat saya ikut. Nah, itu Sayyidina Abdullah bin Umar. Sehingga ulama fikih katakan, jangan ambil tasaddud Abdullah bin Umar, jangan pula ambil tasahul Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Ambil di antara keduanya. Nah, ambil di antara keduanya. Hadis Bila qala hadatsana Ahmad ibn Hanbal wa Uthman ibn Abi Shaybah al-ma'na wa hadatsana Musaddad qala hadatsana Sufyan qala hadatsana Salih ibn Kaysan an Sulaiman ibn Yasir qala Abu Rafi' lam ya'murni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an unzilahu walakin darabtu qubbatahu fanazalahu. قال مسدد وكان على ثقيل النبي صلى الله عليه وسلم وقال أثمن يعني بالأبطح. Nah, diriwayatkan dari Sayyidina Sulaiman bin Yasar. Qala Abu Rafi', berkata Sayyidina Abu Rafi'. Apa kata Sayyidina Abu Rafi'? Lam ya'murni, tidak memerintahkan akan aku oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam an unzilahu, bahwa aku singgah akannya lembah Muhassab. Walakin, namun darabtu kubbatahu fanazala, aku bikinkan, aku tegakkan kubahnya Nabi. Kubah di mananya adalah tenda bundar. Aku tegakkan kubahnya Nabi, maka Nabi singgah. Berkata Imam Musaddad, apa urusannya dengan Abu Rafi'? Kenapa Abu Rafi' punya wewenang seperti itu? Nabi enggak nyuruh pindah, enggak nyuruh singgah. Cuman karena saya tegakkan tenda di sana, ya Nabi ya singgah. Kata Imam Musaddad, Abu Rafi' itu adalah penanggung jawab sakol, barang bawaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang bawaan Nabi, tenda Nabi, perlengkapan Nabi, penanggung jawabnya adalah Sayyidina Abi Rafi', yakni qala Utsman, yakni di Abtah. Nah, di Abtah yaitu lembah Muhassab, tempat kecilnya di Abtah. Nah, wajar hal itu dilakukan oleh Abu Rafi' karena melihat Nabi yang sudah kecapean. Di mana letak capeknya? Nabi berangkat setelah melontar jamroh di Mina tanggal 13. Nah, selesai melontar jamroh tanggal 13, kemudian langsung melanjutkan perjalanan ke Makkah. Sesampai di Makkah, memberangkatkan Sayyidah Aisyah ke Tan'im. Kemudian menunggu Sayyidah Aisyah melakukan tawaf, umroh, sa'i dan sebagainya. Akhirnya selesai dekat-dekat subuh. Tuh bayangin tuh. Daripada zuhur kemarin belum istirahat sampai dah dekat subuh. Nah, semau dekat-dekat subuh Nabi belum langsung istirahat. Tawaf lagi, tawaf wada.
Kemudian Nabi melakukan sholat subuh dan melakukan perjalanan ke Madinah. Kan sudah wajar, dah hampir 24 jam belum istirahat dulu. Maka dengan inisiatif sendiri Abu Rafiq membuatkan tenda Nabi di lembah Muhassab. Jadi kata beliau, itu bukan sunnah, tapi itu hajatnya Rasul. Bukan saya diperintah oleh Nabi, tapi saya buatkan tenda yang Nabi singgah. Nah, darabtu qubbatahu fanazala. Hadis. Beliau qala hadatsana Ahmad bin Hanbal qala hadatsana Abdul Razzaq qala akhbarana Ma'mur an Zuhri an Ali bin Husain an Amri ibn Uthman an Sayyidina Usama bin Zaid qala qultu ya Rasulullah aina tanzilu ghadan fi hajjatihi qala hal taraka lana aqilun manzilan thumma qala nahnu naziluna bi khayfi bani Kinanah haitsu قاسمت قريش على الكفر يعني المحصب وذلك أن بني كنانة حلفت قريش على بني هاشم أن لا يناكحوهم ولا يبايعوهم ولا يؤوهم. Diriwayatkan dari Sayyidina Usama bin Zaid radhiyallahu taala anhuma qala, aku katakan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, aina tanzilu gadan, di mana engkau mau singgah besok wahai Rasul? Besok mau singgah di mana? Ini cerita pada saat hajinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala hal taraka lana akil manzilan, apakah membiarkan bagi kita oleh akil akan tempat singgah? Kemudian berkata ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita akan singgah di Khaif. Khaif mananya adalah lembah. Khaif ay wadi. Kita akan singgah di lembah Bani Kinanah, di mana membagi oleh Quraisy qasamat, membagi atau bersumpah. Ketika bersumpah oleh Quraisy alal kufri, di atas kekufuran, waktu itu ketika masih kufur, yakni yang dimaksudkan dengan lembah Bani Kinanah itu adalah lembah Muhassab. Wazalika, demikian sesungguhnya Bani Kinanah khalafat Quraisyan ala Bani Hashim. Halafat, dia telah bersumpah kepada Quraisy atas Bani Hashim bahwa mereka tidak akan saling menikahkan kepada mereka, tidak saling berjual beli dengan mereka, dan tidak memberi tempat kepada mereka. Bisa dipahami? Pertanyaan Sayyidina Usama bin Zaid kepada Rasul ketika sudah berada di Makkah, tepatnya pada tanggal 13 Zulhijjah, di penghujung tanggal 13 Zulhijjah. Pertanyaan bagi Sayyidina Usama bin Zaid, ya Rasulullah, di mana kita tinggal besok? Selesai ibadah haji kita singgah di mana? Jawaban Nabi, memang akil menyisakan kepada kita tempat tinggal. Memangnya akil menyisakan bagi kita akan tempat tinggal. Akil ini salah satu putra dari Abi Thalib. Nah, beliau terlambat masuk Islam. Akil itu telah mewarisi, bukan masuk Islam. Beliau telah mewarisi ayahnya Abu Thalib. Nah, ayahnya Abu Thalib dan saudaranya Thalib. Jadi dia tidak menyisakan kepada anaknya Abu Thalib, yaitu Sayyidina Ja'far, juga Sayyidina Ali. Sejarahnya saya nggak pasti. Mungkin
Ketika paman Nabi meninggal Abu Thalib, dua anak beliau ikut Rasul. Satu Sayyidina Ali, satu Sayyidina Ja'far. Orang ini hijrah ke Madinah. Kemudian yang tinggal di Makkah siapa? Aqil sama Thalib. Jadi warisan Abu Thalib sudah pindah tangan seluruhnya kepada Aqil sama si Thalib. Jadi kalau Nabi pulang ke Makkah, nggak ada lagi rumah, nggak lagi tanah, semuanya sudah diwarisi oleh Aqil sama Thalib. Itu yang berkuasa terhadap tanah tersebut. Sehingga ini menjadi buah bibir bagi Nabi. Ya Rasulullah, besok kalau kita selesai haji, kita singgah di mana? Ya singgah di mana lagi? Memang si Aqil nyisain kita tempat tinggal, karena diborong semuanya. Nah, samalah antum satu-satunya anak laki-laki, kemudian orang tua meninggal, lepas itu semua warisan diwarisi oleh anak perempuan. Kata anak antum, ayah kita pulang kampung kemana? Kita nggak pulang kampung ayah. Pulang kampung kemana lagi? Bapak kakek nenekmu udah meninggal. Nah, semua rumah sudah diambil oleh bibimu. Jadi kita nggak ada kampung lagi. Inilah kampung kita. Nah, itu bahasanya yang dikeluarkan oleh baginda Rasul. Khair, selesai itu masalah. Kemudian apa kata Nabi? Kita nanti singgah di lembah Bani Kinanah saja. Ketika bersumpah Quraisy di masa kufurnya. Nah, ini diceritakan lagi. Sumpah apa yang dimaksudkan? Nah, yang dimaksudkan adalah lembah Muhassab. Di sana Bani Kinanah bersumpah dengan Quraisy, tepatnya Bani Hashim secara khusus, mereka tidak akan saling menikahkan antara Kinanah uang. Jadi ada redaksi syarah daripada kalimat yang pada intinya adalah Nabi singgahnya selesai haji bukan di Makkah tapi di lembah Muhassab. Lembah Muhassab bukan singgah termasuk rangkaian manasik, tapi karena memang tuntutan baginda Rasul supaya mudah berangkat ke Madinah perlu istirahat sejenak. Kenapa enggak di Makkah saja? Di Makkah tempatnya enggak ada lagi, karena sudah diwarisi oleh Pak Aqil dan Pak Thalib. Nah, begitu sejarahnya. Hadis. قال حدثنا محمود بن خالد قال حدثنا عمر قال حدثنا أبو عمرو يعني الأوزاعي عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حين أراد أن ينفر من منى نحن نازلون غدا فذكر نحوه ولم يذكر أوله ولا ذكر الخيف الوادي. Diriwayatkan dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu an, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda ya Nabi, kapan itu? Ketika ingin ayam firo min Mina, bahwa Nabi meninggalkan Mina. Apa kata Rasul? Nahnu naziluna ghadan. Kita singgah besok dulu. Kita singgah besok. Nah, artinya kita nggak akan lanjutkan perjalanan ke Madinah, masih letih. Kita besok akan singgah. Fazakara nahwa, beliau sebutkan hadis yang sama dengan hadis di atas, cuman sanad ini, rawi ini tidak menyebutkan awalnya, dan juga tidak menyebutkan tentang Khaifal Wadi, lembah Khaif. Tidak menyebutkan tentang lembah Khaif, maknanya lembah Muhassab. Hadis. قال حدثنا موسى أبو سلامة قال حدثنا محمد عن همي عن بكر بن عبد الله وأيوب النافع عن نافع بن عمر كان يهجع هجعة بالبطحاء ثم يدخل مكة ويزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. Diriwayatkan dari Imam Nafi', murid Sayyidina Abdullah bin Umar, menceritakan sesungguhnya Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala kana
Ada ya Sayyidina Abdullah bin Umar yahja. Nah, yahja itu tidur sejenak. Yahja'u haja'atan, tidur sejenak ya Sayyidina Abdullah bin Umar, betul-betul sejenak. Di mana itu? Di Batha. Batha di mana letaknya? Di lembah Muhassab. Kemudian masuk ya Sayyidina Abdullah bin Umar ke Makkah. Wa yaz'umu, dan mengatakan ya Sayyidina Abdullah bin Umar, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam kana yaf'alu dzalik, ada ya Nabi melakukan demikian. Seperti yang saya katakan tadi, kalau menurut pandangan Sayyidah Aisyah, mampirnya di lembah Muhassab karena hajat safar. Menurut Sayyidina Abdullah bin Umar, Nabi buat, saya buat. Nah, lihat sahabat ini, yahja'u hajatan di Batha, di Abta, di lembah Muhassab, itu sama maknanya itu. Hadis. وبه قال حدثنا حميد بن حنبل قال حدثنا عفان قال حدثنا محمد بن سلامة قال أخبرنا حميد عن بكر بن عبد الله عن ابن عمر وأيوب النافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالبطحاء ثم حج بها حجعة ثم دخل مكة وكان ابن عمر يفعله. Diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, sesungguhnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam salat zuhur wal asra, Nabi salat zuhur dan asar dan maghrib dan isya di mana? Di Batha. Summa hajjaha bi hajatan, kemudian tidur sejenak ya Rasul di Batha sejenak, betul-betul sejenak. Nah, tidur sejenak di awal malam ni hajjah. Tidur sejenak di akhir malam namanya ta'ris. Ar-rasa yu'arisu ta'ris, itu tidur di ujung malam. Kalau haja'ah itu tidur di awal malam. Kemudian Nabi masuk kota Makkah, adalah Sayyidina Umar melakukannya hal tersebut. Babu fiman qaddama syai'an qabla syai'in fi hajjihi, bab tentang seseorang yang mendahulukan sesuatu sebelum sesuatu dalam ibadah hajinya. Apa maksudnya mendahulukan sesuatu sebelum sesuatu? Yaitu 4 hal tadi. Melempar jamrah Aqabah, menyembelih hewan korban, mencukur rambut, sama tawaf. Ini 4 ini kalau didahulukan salah satunya dari yang lain bagaimana? Hadis. Wabillahi qala hadatsana Nabi an Malik an Ibn Shihab an Isa bin Talha bin Ubaidillah an Abdullah bin Amr bin As annahu qala waqafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hajjatil wada' biminan yas'alunahu faja'ahu rajulun faqala ya Rasulullah inni lam ash'ur fa khalaqtu qabla an azbaha faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam isbah wala kharaja wa ja'a rajulun akhar faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam ash'ur fanahartu qabla an armiya qala irmi wala haraja qala fama su'ila yawma idzin an syai'in qaddima an ukhira ila qala isna wala haraja. Diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, sesungguhnya beliau pernah berkata, waqafa, berdiri, menetap oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam pelaksanaan hajjatul wada', tepatnya di Mina. Yas'alunah, mereka bertanya kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faja'ahu rajul, lalu datang kepadanya Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh seseorang. Faqala, maka berkata orang tersebut, ya Rasulullah, ini lam ash'ur, sesungguhnya aku enggak nyadar. Nyatanya halaqtu qabla an azbah, aku cukur rambut sebelum aku sembelih. Enggak sadar saya. Nah, aku cukur rambut sebelum aku sembelih hewan korban ya. Maka berkatalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, izba wala haraj. Nah, kalau kamu sudah cukur rambut dan belum nyembelih, sembelihlah, enggak ada dosa. Lalu datang lagi seseorang yang lain berkata, ya Rasul, lam ash'ur, saya tidak sadar. Fanahartu qabla an armiyah, aku sudah sembelih hewan korban sebelum melontar jamrah. Nabi bersabda, irmi wala haraj, lontarlah, enggak ada dosa. Fama su'ila yauma idzin, maka tidak ditanyalah Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari itu
tentang sesuatu, qaddima didahulukan. Ya Rasulullah, saya melontar jamrah dulu baru nyembelih. Saya nyembelih dulu baru melontar. Saya cukur dulu baru nyembelih. Saya nyukur dulu baru melontar. Pokoknya dibolak-balik, diacak. Qaddima wa ukhir, kecuali jawaban Nabi satu, isna wala haraj. Buat saja enggak ada dosa. Ini menunjukkan bahasanya praktek ronhat, melontar jamrah, menahar, mencukur dan tawaf itu tidak ada urutannya. Nah, tidak ada urutannya, boleh-boleh saja. Nah, dari hadis ini kita pahami ibadah yang sudah terikut dengan ibadah yang lain itu enggak perlu pakai niat lagi. Nah, enggak perlu pakai niat lagi. Kenapa? Karena di sini beliau katakan lam asyur. Tiba-tiba aku udah cukur aja. Nah, maka tawaf rukun haji enggak perlu niat tawaf. Tawaf rukun umrah enggak perlu niat tawaf. Karena dia sudah termasuk dalam niat awal. Tapi kalau tawaf ifadah, tawaf wada, tawaf sunat, tawaf kudum, ini perlu niat. Hadis Wabillahi qala hadatsana Utsman bin Abi Syaibah qala hadatsana Jarir an Syaibani an Ziyad bin Ilaqah an Usama bin Syarif qala kharajtu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam hajjan faqala nasu ya'tunahu faman qala ya Rasulullah sa'aitu qabla an atufa aw qaddamtu syai'an aw akhartu syai'an fakana yaqul la haraja illa ala rajulin iftarada irada rajulin muslimin wa huwa zalimun fadzalika alladhi harija wa halaka. Diriwayatkan dari Sayyidina Usama bin Syarik radhiyallahu anhu qala kharajatu, aku keluar bersama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam hajjan, dan aku melakukan ibadah haji. Pakana nasu, maka adalah orang-orang, artinya para sahabat, ya'tunahu, mereka datang menjumpai baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faman qala, maka siapa saja yang mengatakan ya Rasulullah sa'aitu qabla atufa, aku sa'i sebelum aku tawaf. Aku sa'i sebelum aku tawaf. Aku sa'i sebelum aku tawaf. Nah, sa'i yang maksud di sini bukan sampai di Makkah sa'i dulu baru tawaf. Tapi yang dimasukkan adalah melakukan sa'i setelah tawaf kudum. Sa'inya setelah tawaf kudum, kemudian tawaf rukun hajinya setelah wukuf. Itu maknanya sa'i sebelum tawaf. Au qaddamtu syai'an, atau aku dahulukan sesuatu, atau aku akhirkan sesuatu. Maka adalah Nabi menjawab la haraj, la haraj. Enggak ada masalah, enggak ada masalah. Kecuali masalah terhadap seseorang iqtarada, yang telah merusak. Bukan iftarada ya, tapi iqtarada, telah menggunting, mikrat, gunting. Iqtarada, telah merusak harga diri seorang muslim, dialah zalim. Fadzalikal ladzi harad wa halak, dialah orang yang berdosa, dialah orang yang binasa. Jadi kalau soal terbalik-balik dalam masalah tawaf, nahar, ramyu, itu enggak ada masalah. Babun fi Makkah. Wabillahi qala hadatsana Ahmad bin Hanbal qala hadatsana Sufyan an Ibnu Uyainah qala hadatsani Katsir bin al-Muttalib ibni Abi Wida'ah an ba'di ahlihi an jaddihi annahu ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli mimma yali babi bani Sahmin wan nasu yamurruna baina yadayhi wa laysa bainahuma sutra. Qala Sufyan laysa bainahu wa bainal Ka'bah sutra. Qala Sufyan kana Ibnu Jurayj qala akhbarana anhu qala akhbarana Qutsair an abi qala wasaltu faqala laysa min abi sami'tuhu walakin min ba'di ahli an jaddi.
Diriwayatkan daripada ba'di ahli, sebahagian keluarga beliau, dari kakeknya. Nah, lihat judul di atas, hal yubahu fiha syai'un mimma la yubahu fi ghairiha. Apakah dibolehkan pada Makkah hal-hal yang tidak dibolehkan pada tempat lain? Jawabannya tentu ada sebagian yang dibolehkan di Makkah, yang tidak dibolehkan di tempat lain. Di antaranya adalah solat sepanjang waktu. Tempat lain ada waktu tahrim, tapi di Makkah nggak ada waktu tahrim. Hadis ini yang menariknya nih, tapi sanadnya dhaif. Walaupun dhaif kan bisa untuk menghibur diri. Apa yang menarik di sini? Sesungguhnya baginda Nabi SAW, sesungguhnya kakek beliau melihat baginda Nabi SAW yusalli, melakukan solat, mimma yali, di dekat pintu Bani Sahmin. Pintu Bani Sahmin, kita tidak tahu pintu yang mana. Sekarang pintu dinomorin saja, pintu nomor 73, pintu 114. Nah, waktu itu nama pintu Bani Sahmin. Wan nasu yamuruna bayna yadayhi, orang-orang mereka lewat mondar-mandir depannya Nabi. Padahal tidak ada antara keduanya, Nabi dengan Ka'bah sutra. Nah, kalaulah ini hadisnya, lalu apa yang kita lihat hari ini? Ya sudahlah. Nah, ada orang solat, ada orang tawaf. Mana peduli dia orang solat, langsung aja jalan. Kenapa kamu solat tempat kami tawaf? Ternyata ada hadisnya. Kalau di Makkah, soal lewat depan orang solat itu boleh-boleh saja. Nah, tapi sayang hadisnya dhaif. Nah, kalau hadisnya dhaif tidak boleh difatwakan. Kalau hadisnya dhaif tidak boleh diamalkan. Kenapa dalam hal ini tidak boleh diamalkan? Karena lewat di depan orang solat hukumnya haram kalau pakai sutra. Nah, kalau pakai sutra, dan makruh kalau tanpa sutra. Sementara di sini tidak ada sutra. Nah, kemudian Nabi membiarkan orang lewat. Jadi sulit untuk kita ambil hukum karena bertentangan dengan hadis sahih. Ya paling enggak hadis ini menenangkan hati kita. Kalau kita sedang sholat, banyak orang jalan-jalan depan kita. Kalau dia jalan untuk tawaf itu wajar-wajar saja. Tapi kadang-kala dia jalan depan kita hanya untuk, tidak tahu, untuk muter-muter saja. Nah, babu tahrimi harami Makkah, bab pengharaman tanah haram Makkah. Hadis Bila qala hadatsana Ahmad bin Hanbal qala hadatsana Al-Walid bin Muslim qala hadatsana Al-Auza'i qala hadatsani Yahya yakni bin Abi Katsir an Abi Salamah an Abi Sayyidina Abi Hurairah qala lamma fatahallahu ta'ala ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Makkah qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fihim fahamidallahu athna alaihi thumma qala innallaha basa an Makkah al-fila wa sallata 'alaiha rasulahu wal mu'minin wa inna mu'ihlat li sa'atan minan nahar thumma hiya haramun ila yaumil qiyamah la yuqdadu shajaruha wa la yunaffaru sayduha wa la tahillu luqtatuha ila limun sidin faqala Abbas aw qala al-Abbas ya Rasulullah illa apa itu? Ilal izkhir. Ya, innahu dikuburina wa buyutina. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilal izkhir. Nah, itu buktinya orang Indonesia. Nah, buktinya jarang baca Quran. Jadi lidahnya nggak biasa dengan tulisan Arab. Diriwayatkan dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu, lamma fatahallahu ta'ala, menaklukkan oleh Allah, menundukkan oleh Allah kepada Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam akan kota Makkah.
Qama Rasulullah, berdirilah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah mereka para sahabat. Ini enggak ada urusan lagi dengan bab manasik, tapi hanya bercerita tentang perkara-perkara yang dilarang di tanah haram Makkah. Berdirilah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam fihim, di tengah-tengah mereka para sahabat dan juga masyarakat Makkah yang belum Islam sebagiannya. Fahamidallah, maka memuji ya Nabi akan Allah, wa asna alaih, dan Nabi menyanjungnya. Summa qal, kemudian Nabi bersabda, sesungguhnya Allah telah menahan dari kota Makkah ini akan gajah. Kalian ingat sejarah Makkah itu masih di zaman kepemimpinan kakek Nabi Sayyidina Abdul Muttalib. Ketika Makkah mau diserang oleh Abraha, Sayyidina Abdul Muttalib datang ke Abraha, serahkan hewan kami, onta-onta kami yang kami ambil serahkan. Kata Abraha, aneh orang ini. Nah, kita menyerang Ka'bahnya, dia ngurus ontanya. Katanya Ka'bah itu ada yang punya, biar yang punya yang ngurus. Nah, akhirnya diserahkanlah onta-ontanya. Kemudian masyarakat Makkah disuruh pindah ke gunung-gunung. Ya Allah, saya serahkan kepadamu Ka'bahmu. Akhirnya apa yang terjadi? Nah, mati semuanya Abraha dan tentaranya. Nah, itu yang diingatkan oleh Nabi. Bagaimana penjagaan Allah ke tanah Makkah. Wasallatu 'alaiha rasula wal mu'minin. Dan Allah memberi kekuasaan kepada Makkah, Rasulnya dan orang beriman. Jadi kalian dah sadar itu? Berarti Rasul dan orang beriman ini orang benar atau salah? Ini diajak berfikir bukan orang Islam, diajak berfikir orang Makkah yang baru ditaklukkan. Jadi saya ajak kalian berfikir, ketika Abraha mau menghancurkan Makkah, Allah hancurkan. Sekarang saya berhasil menaklukkan Makkah bersama orang beriman. Saya orang salah atau benar? Nah, itu cara logika berfikirnya. Kalaulah Nabi ini enggak benar, akan hancur juga seperti Abraha. Tapi karena Nabi ini benar, dilindungi oleh Allah. Kalau salah pasti dah hancur kayak Abraha. Ini bukan untuk orang beriman, tapi untuk Makkah yang sudah ditaklukkan. Wa inna ma uhillat li sa'atan minan nahar. Hanya saja dihalalkan bagiku sesaat dari siang. Hanya sebentar saja dihalalkan bagi Nabi untuk melakukan perperangan di tanah Makkah. Sebentar saja. Kemudian dianya Makkah haram sampai hari kiamat. Maka tidak boleh dipotong pohonnya, tidak boleh diganggu atau diusik hewan buruan daratnya, tidak halal mengutip barang temuannya, kecuali lemunsid, bagi orang yang pengen mengumumkan. Maka berkata Sayyidina Abbas, qala Abbas, ya Rasulullah, kecuali rumput kering. Nah, rumput kering jangan pula dilarang untuk diambil. Fa innahu likuburina wa buyutina. Rumput kering itu kami ambil untuk menutupi kubur kami, yaitu celah-celah batu-batuan di kubur, batu penutup jenazah, celah-celahnya ditutup dengan rumput kering. Kemudian untuk rumah-rumah kami, berkatalah Nabi SAW, kecuali idkhir, rumput kering itu boleh. Qala Imam Abu Dawud, wa zadana fi Ibn al-Mustafa anil Walid faqama Abu Syah. Nah, itu ada tambah riwayat kalau lewat sanad Ibn al-Mustafa. Abu Syah itu siapa? Rajulun min ahli Yaman. Dia katakan, ya Rasulullah, uktubuli, tolong tuliskan untukku. Berkatalah Nabi SAW, tuliskan oleh kalian untuk Abi Syah. Aku katakan kepada Auza'i, ma qauluh uktubuli li Abi Syah. Apa kata-kata tuliskan untuk Abi Syah? Apa yang mau dituliskan? Kata Imam Auza'i,
khutbah yang dia dengar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Khutbah itu yang minta ditulis. Hadis. Apabila qala hadatsana Utsman bin Abi Syaibah qala hadatsana Jarir an Mansur an Mujahidin an Tawus an Ibn Abbas fi hadhihi al-qissah qala wala yuhtala qalaha Wala yukhtala khalaha, artinya tidak boleh dipotong tanamannya, tidak boleh dipotong tanamannya. Dua hadis terakhir. Apabila qala hadatsana Ahmad bin Hanbal qala hadatsana Abdurrahman bin Muhdi qala hadatsana Israil an Ibrahim bin Muhajir an Yusuf ibn Mahak an ummihi an Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha qalat qultu ya Rasulullah ala nabni laka biminan baitan aw binaan yuzilluka minasyamsi faqala la innama huwa munahu man sabaqa ilaihi. Aku katakan, ya Rasulullah, apakah boleh kami buatkan bagi kamu di Mina sebuah rumah atau bangunan yang akan menaungimu dari matahari? Nabi katakan tidak. Mina itu adalah munakh, artinya tempat di mana orang menurunkan ontanya, mendudukkan ontanya. Man sabaqa ilaih, siapa saja yang duluan ke sana. Mina itu bukan tempat tinggal, itu tempat di mana orang menurunkan ontanya. Ya, siapa yang sudah duluan sampai ya silakan turunkan onta di mana-mana. Hadis. Bila qala sana Hasan bin Ali qala sana Abu Asim an Ja'far bin Yahya bin Thawban qala akhbarani Imarat bin Thawban qala sani Musa bin Badan qala ataitu Ya'la bin Umayyah faqala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ihtikarut ta'ami fil harami ilhadu fi. Berkata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, menyimpan makanan di tanah haram itu merupakan ilhad, melakukan tindakan batil, tindakan penyerangan kepada tanah haram. Walaupun menyimpan makanan pokok, itu hukumnya tidak boleh karena merugikan kaum muslimin. Di tanah haram itu lebih lagi. Wallahu a'lam. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin.